Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi untuk semuanya, untuk anak-anak semuanya. Untuk kali ini mungkin sebelum kita mulai ke pelajaran, silakan untuk berdoa. Monggo berdoa mulai. Doa selesai. Saya kenalkan dulu, mungkin nama saya adalah Prayetno. Nanti saya akan mengajar Anda di pelajaran penerapan rangkaian elektronika di kelas 2 TAV ini. Mungkin Anda sudah tahu, dulu di kelas 1 juga sudah kenal saya. Sekarang kita melengkap di kelas 11 ini di dalam pelajaran penerapan rangkaian elektronika. Mari simak penjelasan berikutnya ini. Baiklah, untuk kali ini kita mulai pelajaran, yakni adalah perencanaan rangkaian elektronika yang mari kita simak pengertian tentang FET. Namun sebelum kita masuk ke FET, kita perhatikan dulu tentang komponen-komponen sebelumnya yang dulu diterima di kelas 11 atau kelas 10. Jadi Anda bisa ingat-ingat lagi, nanti silahkan untuk diperhatikan. Di kelas 10 Anda sudah mengenal yang namanya dioda. Apakah yang disebut dengan dioda? Masih ingat ya? Dioda adalah komponen yang mempunyai kaki dua, yakni adalah anoda dan katoda. Termasuk cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya harus forward. Ya, nanti kalau reverse berarti dia tidak bekerja. Paham? Ini gambar-gambar dioda. Saya mengingatkan saja untuk mengingatkan Anda. Ini adalah komponen yang sudah Anda terima di kelas 10. Kemudian masih ingat tentang transistor? Ya, transistor adalah komponen yang mempunyai atau komponen semikonduktor yang mempunyai 3 kaki. Yang kakinya itu ada basis, kolektor, dan emitter. Transistor ada 2 tipe, yakni adalah tipe NPN dan tipe PNP. Anda bisa melihat atau mengamati gambar skema ini, kemudian Anda bisa nanti dibuka-buka lagi pelajaran kelas 10 bagaimana cara kerja transistor ini. Sekarang masuk ke FET. Ya. FET itu sebenarnya adalah juga dari family transistor. FET adalah field effect transistor atau didengar dengan FET. Ini adalah komponen elektronika aktif yang menggunakan medan listrik untuk mengendalikan konduktivitasnya. Field effect transistor dalam bahasa Indonesia disebut dengan transistor efek medan. Dikatakan field effect atau efek medan karena pengoperasian transistor jenis ini tergantung pada tegangan atau medan listrik yang terdapat pada input gerbangnya. FET merupakan komponen elektronika yang tergolong dalam keluarga transistor yang memiliki 3 kaki atau 3 terminal, yaitu terminal gate, nanti disingkat dengan G, terminal drain, disingkat dengan D, dan terminal source, nanti disingkat dengan S. Kalau kita samakan dengan transistor, gate itu nanti sama dengan basis, drain itu sama dengan kolektor, dan source itu sama dengan emitter. FET atau field effect transistor memiliki fungsi yang hampir sama dengan transistor. Perbedaannya adalah pada pengendalian outputnya. Arus output atau IC pada transistor bipolar dikendalikan oleh input IB. Sedangkan arus output ID pada FET dikendalikan oleh tegangan input VG
Itu bedanya. Jadi kalau transistor dikendalikan oleh arus IB, kalau nanti FET dikendalikan oleh tegangan G atau tegangan gate. Jadi perlu diperhatikan bahwa perbedaan yang paling utama antara transistor bipolar, PNP maupun NPN, dengan field effect transistor atau FET adalah terletak pada pengendaliannya. Bipolar menggunakan arus, sedangkan FET menggunakan tegangan. Paham ya? Oke. Field effect transistor sering disebut juga dengan unipolar transistor atau transistor eka kutub. Hal ini dikarenakan FET adalah transistor yang bekerja bergabung dari satu pembawa muatan saja, apakah itu elektron maupun hole. Sedangkan pada transistor bipolar, terdapat dua pembawa muatan, yakni adalah elektron yang membawa muatan negatif dan hole yang membawa muatan positif. Field effect transistor atau transistor efek medan ini diciptakan oleh atau dipatenkan oleh Julius Edgar Lilienfeld pada tahun 1926 dan juga oleh Oscar Hale di tahun 1934. Jadi FET itu sebenarnya ditemukan sudah lama, hanya sekarang baru tren di akhir-akhir ini. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis FET. Ya, jenis-jenis FET dan cara kerjanya. Pada dasarnya, terdapat dua jenis klasifikasi utama pada field effect transistor atau FET. Kedua jenis tersebut diantaranya adalah JFET atau disebut dengan Junction Field Effect Transistor dan MOSFET, Metal Oxide Semiconduction Field Effect Transistor. Jadi nanti FET ada dua jenis, yakni adalah JFET dan MOSFET. Yang nomor satu adalah JFET, ya, atau Junction Field Effect Transistor. Cara kerja JFET pada prinsipnya seperti keran air yang mengalir pada aliran pipa. Elektron atau hole akan mengalir dari terminal source ke terminal drain. Arus pada outputnya yaitu arus drain akan sama dengan arus inputnya yaitu arus source. Prinsip kerjanya tersebut sama dengan prinsip kerja sebuah pipa air di rumah atau di rumah kita dengan asumsi tidak ada kebocoran pada pipa air kita. Jadi kalau ada air mengalir di dalam pipa, otomatis air itu tidak akan berkurang selama pipa itu tidak bocor. Besaran arus listrik tergantung pada tinggi rendahnya tegangan yang diberikan pada terminal gerbangnya atau gate. Nah, fluktuasi ini atau tegangan naik turunnya ini pada terminal gate akan menyebabkan perubahan pada arus listrik yang melalui saluran IS maupun ID. Nah, perubahan yang kecil ini dapat menyebabkan variasi yang cukup besar pada arus aliran pembawa muatan yang melalui JFET tersebut. Dengan demikian terjadi penguatan tegangan pada sebuah rangkaian elektronika. JFET sering disebut dengan JFET atau junction FET memiliki dua tipe berdasarkan bahan semikonduktornya yang digunakan pada saluran kanal JFET tipe N dan nanti juga ada JFET yang tipe P. Sama, kalau di transistor Anda mengenal transistor NPN dan transistor PNP. Sedangkan di JFET nanti Anda akan mengenal JFET channel N dan JFET channel P. JFET channel N itu simbolnya seperti ini. Ya, kalau dilihat dari konstruksinya yang sebelah kiri, kita bisa melihat dari konstruksinya untuk JFET channel N ini bisa melihat di gambar seperti itu. Yang paling lebar adalah tipe P, kemudian ada kanal tipe N. Simbolnya di sebelah kanan itu gate, itu yang ada tanda panahnya. Kemudian yang berikutnya ada drain dan source, panahnya ke dalam.
Kanal pada jenis ini terbentuk dari bahan semikonduktor tipe N dengan satu ujungnya adalah source dan satunya lagi adalah drain. Mayoritas pembawa muatan atau karir pada JFET jenis kanal N ini adalah elektron. Gerbang JFET kanal N ini terdiri dari bahan semikonduktor tipe P. Bagian yang lain terbuat dari semikonduktor tipe P pada JFET kanal N. Ini adalah bagian yang disebut dengan substrate, yaitu bagian yang membentuk batas di sisi saluran berlawanan dengan gerbang. Tegangan pada gerbang menghasilkan medan listrik yang mempengaruhi listrik atau aliran pada pembawa muatan yang melalui saluran tersebut. Semakin negatifnya VG, semakin sempit pula saluran yang akhirnya mengakibatkan semakin kecil arus pada output. Yang berikutnya adalah jenis P, ya, channel JFET jenis P atau channel P. Strukturnya hampir sama dengan yang tipe N. Sekarang dibalik, kalau tipe P, N-nya yang lebih lebar, substrat tipe N ini lebih lebar. Simbolnya juga keluar. Ya, dari simbol ini kita mengetahui bahwa JFET kanal N dan JFET kanal P, anak panah pada simbol JFET dan N adalah menghadap ke dalam, sedangkan anak panah pada simbol JFET kanal P menghadap ke luar. Kemudian jenis yang kedua adalah metal oxide semiconduction field effect transistor. Ya, mungkin Anda sudah mengenal yang namanya MOSFET. Sekarang banyak dipakai di dalam rangkaian amplifier, khususnya di penguat akhir. Karena untuk MOSFET ini bisa membutuhkan tegangan yang sangat besar dan bisa menghasilkan penguatan yang sangat besar. Seperti halnya dengan JFET, saluran pada MOSFET juga dapat berupa semikonduktor tipe N dan tipe P. Nah, lapisan oksidasi ini berfungsi untuk menghambat hubungan listrik antara terminal gerbang dengan salurannya. Oleh karena itu, MOSFET sering juga disebut dengan nama isolate gate FET atau disebut dengan IGFET. Nah, karena lapisan oksidasi ini bertindak sebagai dielektrik, maka pada dasarnya tidak akan terjadi aliran arus antara gerbang dan saluran. Dengan demikian, impedansi input pada MOSFET menjadi sangat tinggi dan jauh melebihi impedansi input pada JFET. Pada beberapa jenis MOSFET, impedansi dapat mencapai triliunan ohm. Dalam bahasa Indonesia, MOSFET juga disebut dengan transistor efek medan semikonduktor logam oksida. Tapi di Indonesia banyak dikenal yang namanya MOSFET. Nah, sekarang kelemahannya MOSFET apa? Kelemahannya MOSFET adalah tipisnya lapisan oksidasi sehingga sangat rentan atau sangat mudah rusak karena adanya pembuangan elektrostatis atau elektrodischarge. Ini kelemahannya. Sedangkan MOSFET sendiri pada dasarnya terdiri dari dua tipe, yaitu MOSFET tipe N dan MOSFET tipe P. MOSFET tipe N biasanya disebut dengan MOSFET atau NMOS. Berikut ini simbol dari MOSFET tipe N. Hampir sama dengan JFET. Kalau JFET lapisan isolatornya lebih tinggi. Lihat gambar simbolnya. Bisa Anda lihat simbolnya untuk G atau gate. Kemudian di sini ada sekat kalau MOSFET. Kalau untuk JFET atau FET ini tidak ada sekat. Kemudian ini ada tambahan panah di sini. Kalau tipe N panahnya ke dalam, nanti kalau tipe P panahnya keluar. MOSFET tipe V atau disebut dengan PMOS bentuknya adalah seperti ini. Hampir sama dengan yang tipe N.
Hanya bedanya sekarang yang paling banyak substrapnya adalah ini, substrap tipe N. Ya, ini yang konstruksinya. Kemudian di sini ada lapisannya, lapisan elektroda logam, kemudian lapisan insulasi. Nah, lapisan insulasi ini yang digunakan menyekat antara gate dan drain. Simbolnya bisa Anda lihat, MOSFET tipe P panahnya adalah ke luar. Berbeda dengan transistor. Kalau transistor PNP dan NPN, untuk transistor PNP malah panahnya ke dalam, NPN malah panahnya ke luar. Tapi kalau MOSFET dan JFET, kalau keluar berarti adalah tipe P. Berarti kalau ke dalam tipe N. Sekarang kelebihan dan kelemahannya FET. Ya, FET tadi ada dua macam, ada JFET dan ada MOSFET. Jika dibandingkan dengan transistor bipolar atau transistor, FET memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Salah satu kelebihan FET adalah dapat bekerja dengan baik di rangkaian elektronika yang bersinyal rendah. Contohnya pada perangkat komunikasi, alat-alat penerima radio. Ya. FET juga sering digunakan pada rangkaian-rangkaian elektronika yang memerlukan impedansi yang sangat tinggi. FET tidak dapat digunakan pada perangkat atau rangkaian elektronika yang bekerja untuk penguatan daya tinggi seperti pada perangkat komunikasi berdaya tinggi dan alat-alat pemancar. Jadi kalau menggunakan pemancar, FET ini tidak begitu bagus. Demikian materi di pokok bahasan yang pertama ini. Silahkan bisa dipelajari. Kalau nanti ada pertanyaan silahkan ditanyakan, bisa lewat grup WA maupun Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.